aja bingung. 1.1 boleh ya lah Jok. Maksudnya? Tabel dari misalnya tabel awal tuh. Ini kan mana tadi? Aduh banyaknya ya Allah. Nah, tuh. Ini kan 3.6. Jadi tabel sini 3.6.1 atau 1.1? Kayaknya Ikam yang bujur sih kayaknya. Kayaknya aku mah hayal aja tuh mempati skripsi orang, aku kira tuh. Orang itu. Entah kayak apa prosesnya, aku sampai kedengat anjing. Kayaknya pun Ikam yang bujur ris. Amunnya ka ditagur baik itu jagit. Oh, Ikam pakai anu kah? Pakai apa nih? Yang Fitur-fitur Word yang pakemnya kah? Aku manual semua anjing. Nah, ngalihin aja kamu manual juga di. Maka Ikam yang menyarani semalam harus manual. Yang bun yang kayak ini otomatis kayak daftar isi. Oh, daftar isi aku otomatis. Nah, kalau ini aku masih bingung nah kali banget. Ini kan manual. Ini apa? Anak otomatis. Sudah. Belum bingung lah mau olahnya. Kayak ini table 3.1 itu kah? Kamu semalam ditagur kada? Kada. Ya sudah, kada usah dipusing nih anjing. Aduh mau lihat sih Din. Yang Ikam ditagur aja. Iya dah. Kenapa sidang hanya rekam anu lagi? Boleh itu. Padahal aku pusing juga. Kayak apa nih aku? Nih kita saling menasehati padahal kada tahu juga. Iya am. Jadi ini pakai methodological triangulation. The researcher obtain the data triangulations observing the type and function. Observe berarti. In order to achieve the validity, the researcher cross-check the data several times. Aduh. Kamu langsung disuruh meneliti kan Jo? Kada. Awalnya tuh diskusi dulu buhan penguji itu. Ini kita suruh meneliti, langsung kita suruh meneliti kah atau revisi? Revisi dulu Bu, jar Bu Nopita. Padahal Bu kada tahu juga sih. Kayaknya padahal Bu siapa pengujiku? Bu Nanik tuh bisa aja punya langsung meneliti. Tapi aku masih bingung juga pun ku seorang. Kayaknya yang pakem-pakem kayak ini aku masih bingung. Maksudnya tuh yang mana pakem data trustworthiness tuh, yang mana pakem apa yang harus dipakai di analyzing data, kada tahu juga masih. Iya 1.1 aja sudah Jo kayaknya. Jangan. Kata kau apa sih? Tak ubah tak? Iya, Ctrl Z. Nah, jangan saranku. Asli kamu daripada pusing kena membaiki yang kada kamu tahu. 3.6.1. Maksudnya 3.6.2 sih, ini 4.1 bab baru. Oh, kamu otomatis kah? Iya. Kayak pas bayar mampi otomatisnya. Kada ikam tadinya kayak apa kayak itu ya? Tadinya tabel 1 aja. Kada yang pasti kamu semhas kayak itu ya? Iya. Ya sudah kayak itu ya. Jangan diubah dah. Masalahnya aku kada tahu juga yang mana yang bujur. Di pedoman kayak ini nah Joy. Nah, Frequency distribution of scores 4.1 teh. 4.2. Nah, oh iya kok yang ingat aku melihat ininya list of table makanya 4.1 4.2. Itu kayaknya dari judul series. Nyala. Kayaknya lah. Amunnya judul ikam beda terus table ikam di judul yang beda juga kayaknya mau empati judulnya. Bujur ya sudah. Aku yang salah berarti. Ya kok mau ubahnya aja nah. Jadi 41.1 ulang. Kau lah ikam otomatis. Udah kau. Itu sakit kepalanya dari semalam. Nah, ini 4.1 lah. 4.1. Amunnya di 4. Nah itu kawa. Harus import nah. Aku pulang pusing nih. Mengerjai dulu nih. Jauh. Kamu ya kada instrumen. Terkawa. Mana? Mana nih?
Ikam siapa anunya validator? Kadada coba ada penjelasannya. Terus siapa yang memvalidasi? Ibu Elsa. Ikam anak mana ngarang sih Din? Mana nih? Atau dasarkan di dandak ya validator tuh? Dia hendak bang. Aneh. Tadi kita mantak anjir. Untung gak ngerti. Jadi kayak apa? Ikam kredit agur. Harusnya ada Ikam ada data trustworthiness atau pakai apa? Gasan validity. SPSS. Oh, Ikam penjelasannya biar datanya valid maka researcher menggunakan SPSS gitu kan? Ada sini. Di bagian mananya? Reliability itu kan? Ini validity reliability SPSS. Aku kan ada ininya lagi, validity and reliability. Ikan apa kan inget apa? Data trustworthiness. Nah itu bang. Kalinya. Aku bingung kali ini. Astaga, atau jangan-jangan aku salah yuk? Harusnya pakai validity and reliability lah. Tuh kuanti, kada kawa. Oh, Kuali. beda kah? Mm-mm. Astaga. Iya doanya kada tahu lagi. Oke. Berarti aku harus melompati ini dasar. Ini malah to make sure the finding are valid, the researcher check the data multiple times. Nih, kadada validity-nya. Kadada expert validity-nya. Masa inya memakai dirinya seorang gasan validator, cuy? Duh kau baca semuanya butuh kali. Iya, Bang. Aku dipajarin mah. Pajerin pakai. Nah, buat di mana toh? Aduh, aku nih sebujurnya lah. Hendak benar pakai itu. Pakai apa? Guide. Pakai skripsinya Pajerin gasan guidance. Tapi kalau nyaman aku minta. Aku juga kayaknya. Makanya itu lawan juga Cari aja dia kalau no. nyaman. Digilid. Ya Emang ada sudah rilis? ada. Diketik nama Fajrin gitu kan? Kayak ampun Rahmita aja jauh cari ada. Itu sama kayak Ikam lah. Sama challenge. Cuman aku telat sudah tuntung. Aku cari dulu lah. Konsul. Itu aja yang aku bingung kayaknya. Data trustworthiness ini bisa aja nih habis. Pajerin pakai apa? Ya itu masalahnya. Dari gini tuh reposet tadi. Ada 20. Ini aku pakai akunnya Kamel nih. Nyimpan Pang juga kayak takut-takut tuh sekalinya. Dasarnya. Tapi mau kan mau ya lo. Buntu udah. Kok tidak sesuai ya? Aku kadang ada dibolehin menjoki lo. Karena buntu gede no anu SPSS. Joki ay. Aduh, jaka kawa bayar itu aja bang. Jaka kawa bayar, ada opsi bayar. Sudah ya bayar. Niska gitu deh. Itulah Niska. Niska tetap skripsi, tapi ya maksudnya lebih fleksibel gitu nah. Tapi kan kita sempro ulang. Iya kan untungnya. Tapi jadinya ya itu setahun. Gila. 300. Ini terbuang sia-sia loh. Jangan deh bang susah. Kadang kalau konsul yang kayak bertamu tuh nah. Sebulan sekali. Tuntung loh. Mantap. Thank you bantuannya Su. Udah ini bulik nih jam 5:30. Mudah-mudahan Lakas lulus. Oke. Amin. Jadi ini pukul 3 pagi. Tepatnya pukul 3:11. Ini sekarang lagi ngerjain bagian skripsi yang paling berat. Jadi kemarin gue bagi beberapa bagian. Jadi ada bagian enteng, bagian intermediate, sama bagian yang stressful. Jadi yang enteng ini udah gue revisi awal-awal, pokoknya minggu-minggu awal kemarin. Setelah sempro itu langsung gue revisi. Yang enteng-enteng ya, kayak penulisan atau grammar itu masih enteng lah. Nah intermediate itu beberapa sudah, beberapa belum. Intermediate tuh ya kayak
menghapus yang perlu dan nggak perlu dan menambahkan. Nah, yang menghapus tuh sudah tinggal ku tambahkan, dan juga tinggal memparaphrase beberapa yang kayaknya masih terlalu umum gitu pembahasannya. Bukan memparaphrase sih, istilahnya itu apa ya, mempertajam yang penjelasan yang masih general, jadi dipertajam, dan itu belum aku lakuin. Beberapa sudah, tapi kebanyakan belum. Nah, yang paling berat adalah data trustworthiness. Itu memerlukan expert atau dosen lain yang harus memeriksa punya kita, data kita maksudnya, dan instrumen, serta apalagi ya itu aja, data dan juga instrumennya, apakah itu reliable atau valid atau apapun itu, yang pokoknya harus sesuai dengan scope yang mau diteliti. Nah, itu perlu expert. Dan yang kedua, itu perlu memahami lagi. Jadi aku perlu memahami lagi data trustworthiness karena aku baru tahu ini istilahnya, dan itu baru aku kerjain hamin berapa hari sebelum sempro, dan aku baru paham hamin 1 deadline sebelum revisi. Jadi setelah sempro aku dikasih waktu 10 hari untuk merevisi kan. Kalau sempro itu ada saran, tanggapan, komen dari dosen-dosen penguji dan juga pembimbing. Nah, itu harus direvisi dan waktunya 10 hari. Dan besok harus dikumpul. Hari ini sih, ini kan udah jam 3, berarti hari ini harus sudah dikumpul. Paling enggak ya sampai nanti malam lah. Mudah-mudahan enggak ketiduran. Jadi ini baru setengah aku kerjain ya, mudah-mudahan setengah lagi bisa cepet lah ngerjainnya. Kalau nggak cepet ya yang penting ku kumpul. Yang penting ku kumpul seadanya daripada nggak ngumpul kena omel nanti. Ya kayak gitu. Dosen pembimbing 1 ku sebenarnya bagus banget sih taktiknya. Beliau paham bahwa mahasiswa kalau makin nggak dikasih deadline ya dia makin nggak bakal ngerevisi skripsinya. Jadi bukan kebanyakan mahasiswa sih yang kulihat, ya teman-temanku sendiri gitu. Ya kayak gitu, emang aku sendiri juga kayak gitu orangnya. Kalau nggak ada deadline dari orang yang di atas aku bakal leha-leha tuh, bahaya. Jadi bagus juga taktik dari pembimbing 1ku. Dan beliau ini perfectionist. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak pas dengan pakem dari skripsi, maka beliau langsung menyuruh revisi sedetail apapun itu. Ya padahal teman-temanku juga sampai kaget, kok bisa, oh ternyata ini salah kah? Kok bisa ini salah ya? Berarti punya aku salah juga dong. Tapi nggak ditegur sih. Dan itu sering banget tuh aku dengar komen kayak gitu dari teman-temanku. Ya aku nggak tahu juga kenapa ini salah. Dan ternyata pas ku cek di buku pedoman penulisan skripsi ya emang salah. Jadi ada beberapa dosen yang membiarkan kesalahan itu, yang penting skripsinya jadi. Tapi ada juga dosen yang harus sesuai pedoman skripsi. Nah, dosenku itu tipe yang kedua, yang harus sesuai dengan pedoman skripsi, nggak boleh asal-asalan. Ya ada bagusnya. Itu benar-benar bagus maksudku. Tapi ya bikin stressful emang. Tapi hasilnya memuaskan. Ini malah jadi kemana-mana aku ngomong kayak gini nih, biar rilis sebenarnya, biar aku bisa mengungkapkan apa yang aku rasakan. Jadi aku bisa plong gitu. Soalnya kalau aku pendem tuh rasanya malah jadi kayak benang yang berantakan gitu di dalam otakku. Jadi mending aku keluarin. Jadi aku ngerti poin dari semua yang kupikirin gitu.
benang merahnya apa biar aku ngerti. Daripada makin personal, makin orang nggak ngerti aku lagi ngomong apa. Ya sampai sini aja dulu kayaknya. See you in the next video. Udah kayak selebriti.